Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tapi, terkadang tanpa sadar, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang justru membuat kita disepelekan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kita akan menggali lebih dalam mengapa kebiasaan ini bisa berdampak negatif dan bagaimana cara menghindarinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. 1. Berbicara buruk tentang orang lain. Kita mulai dengan kebiasaan pertama yang sering tidak kita sadari, namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu berbicara buruk tentang orang lain. Mungkin terasa menyenangkan di saat itu, tapi tahukah kamu apa dampak jangka panjangnya? Seringkali, berbicara buruk dilakukan sebagai cara untuk menyambung obrolan atau mencari kesamaan dengan orang lain. Namun, ini justru menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan kebutuhan untuk menarik perhatian dengan cara yang salah. Ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, secara tidak langsung kamu sedang membangun sebuah lingkungan yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kebencian. Ini menciptakan citra negatif tentang diri kamu sendiri di mata orang lain. Mari kita lihat sebuah contoh. Bayangkan kamu di tempat kerja dan ada seorang rekan yang sering membicarakan hal negatif tentang orang lain. Bagaimana perasaanmu tentang orang tersebut? Apakah kamu akan percaya padanya atau malah menjauh? Inilah yang terjadi ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain. Orang akan mulai meragukan integritas dan karakter kamu. Alih-alih berbicara buruk, cobalah untuk membawa topik yang positif atau memuji sesuatu tentang orang lain. Ini tidak hanya membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan, tapi juga membangun image positif tentang diri kamu. Luangkan waktu untuk merefleksi mengapa kamu merasa perlu berbicara buruk tentang orang lain. Apakah untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri? Mengenali alasan di balik kebiasaan ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengubahnya. Belajar cara berkomunikasi dengan efektif dan positif adalah kunci. Ingat, apa yang kamu katakan tentang orang lain lebih banyak menggambarkan tentang dirimu daripada mereka. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk menjadi lebih sadar tentang percakapanmu dan usahakan agar selalu positif. 2. Selalu mengeluh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebiasaan yang seringkali merugikan diri kita sendiri tanpa kita sadari, yaitu kebiasaan selalu mengeluh. Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat, namun apa efek jangka panjangnya terhadap persepsi orang lain dan kesehatan mental kita? Banyak orang mengeluh sebagai cara untuk mengekspresikan frustrasi atau ketidakpuasan. Namun, kebiasaan ini seringkali menjadi respons otomatis terhadap berbagai situasi, baik besar maupun kecil, yang sebenarnya bisa dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif. Mengeluh secara berlebihan dapat menciptakan persepsi negatif di mata orang lain. Ini bisa membuatmu terlihat sebagai seseorang yang selalu negatif dan sulit untuk puas. Dari sudut pandang psikologis, kebiasaan mengeluh bisa menurunkan mood kamu sendiri dan orang di sekitarmu serta menciptakan siklus negativitas yang sulit dipecah. Ambil contoh seorang teman atau rekan kerja yang selalu mengeluh. Bagaimana perasaanmu saat berada di dekat mereka? Apakah kamu merasa terbebani atau malah ingin menghindar? Hal ini menggambarkan dampak nyata dari kebiasaan mengeluh terhadap hubungan sosial kita. Ada sedikit saran dan tips untuk mengatasi ini. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih fokus pada aspek negatif, carilah sisi positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap situasi. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan hal-hal yang kamu syukuri. Ini bisa membantu mengurangi kecenderungan untuk mengeluh dan meningkatkan sikap positif. Ketika menghadapi masalah, alih-alih mengeluh, fokuslah pada mencari solusi. Ini tidak hanya akan membuatmu terlihat lebih kompeten, tapi juga meningkatkan kemampuanmu dalam menghadapi tantangan. Kebiasaan mengeluh mungkin terasa sepele, tapi dampaknya bisa luas, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang di sekitarmu. Mulai sekarang, cobalah untuk menyadari setiap kali kamu ingin mengeluh, ubahlah menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. 3. Tidak menepati janji.
Kali ini kita akan mengulas kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak menepati janji. Ini bukan hanya tentang janji besar, tetapi juga janji-janji kecil yang kita buat sehari-hari. Seringkali kita tidak menepati janji karena meremehkan pentingnya janji tersebut atau karena buruknya manajemen waktu. Terkadang, ini juga terjadi karena kita terlalu mudah mengatakan "ya" tanpa mempertimbangkan kapasitas dan prioritas kita. Ketidakmampuan menepati janji dapat serius merusak reputasi seseorang. Ini menunjukkan kurangnya keandalan dan bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Dalam lingkungan kerja, ini bisa merugikan karir kamu, dan dalam hubungan pribadi, ini bisa mengikis kepercayaan. Saya kasih contoh. Bayangkan seorang rekan kerja yang sering tidak memenuhi deadline atau teman yang sering membatalkan rencana di menit terakhir. Bagaimana kamu memandang orang tersebut? Ini adalah contoh nyata dari bagaimana tidak menepati janji bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kamu. Sedikit saran dan tips, kadang lebih baik menolak dengan sopan daripada membuat janji yang tidak bisa kamu tepati. Ini menunjukkan kejujuran dan integritas. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik dan memahami prioritas bisa membantu kamu menepati janji. Gunakan alat seperti kalender atau aplikasi pengingat untuk membantu. Jika kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat menepati janji, beritahu orang tersebut secepat mungkin. Kejujuran dan keterbukaan dapat mengurangi dampak negatif. Menepati janji adalah tentang menghargai orang lain dan menjaga integritas diri. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi lebih tentang bagaimana kamu menunjukkan komitmenmu melalui tindakan. Jadilah seseorang yang dikenal akan keandalannya. 4. Selalu menyalahkan orang lain. Poin keempat dan terakhir yang akan kita bahas adalah kebiasaan yang tidak hanya merusak hubungan interpersonal kita, tetapi juga menghambat pertumbuhan pribadi, yaitu kebiasaan selalu menyalahkan orang lain. Kebiasaan menyalahkan orang lain seringkali berasal dari ketidakmampuan untuk menerima kesalahan sendiri atau ketidakmauan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi ego. Menyalahkan orang lain secara konstan dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan. Ini tidak hanya menunjukkan kurangnya akuntabilitas, tetapi juga bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak adil. Saya beri contoh. Bayangkan seseorang yang ketika terjadi masalah, langsung mencari kambing hitam daripada mencari solusi. Bagaimana reaksi tim atau lingkungan sosial terhadap orang tersebut? Kebiasaan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Ada sedikit saran dan tips. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan ini adalah dengan belajar mengakui kesalahan. Ini menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakanmu. Luangkan waktu untuk merefleksikan tindakanmu dan dampaknya terhadap orang lain. Kesadaran diri ini penting untuk mengidentifikasi kapan dan mengapa kamu cenderung menyalahkan orang lain. Alih-alih menyalahkan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh dapat membantu mengurangi kecenderungan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain mungkin terasa lebih mudah daripada menghadapi kesalahan kita sendiri, namun kebiasaan ini berdampak buruk terhadap reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses dalam jangka panjang. Itulah pembahasan kita hari ini. Kita telah melihat 4 kebiasaan yang bisa membuat kita disepelekan oleh orang lain, yaitu berbicara buruk tentang orang lain, selalu mengeluh, tidak menepati janji, dan selalu menyalahkan orang lain. Ingat, perubahan kecil dalam perilaku kita sehari-hari bisa membawa dampak besar dalam cara orang lain memandang dan berinteraksi dengan kita. Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah manusia yang terus belajar dan berkembang. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, yang paling penting adalah kesediaan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Saya sangat ingin mendengar dari kalian. Bagikan di komentar, apakah ada kebiasaan lain yang menurut kamu perlu dihindari? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi atau tips yang ingin kamu bagikan tentang topik ini. Komentar kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share ke teman-temanmu. Bagi yang belum berlangganan, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat, setiap langkah perubahan, meskipun kecil, adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih positif. Teruslah berkembang, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berjuang untuk menjadi yang terbaik.